Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Masyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan berkali-kali untuk kita. Malam hari ini salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan adalah mudahnya kita datang ke majelis ilmu, luangnya waktu kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, dan semoga tradisi seperti ini dapat kita terus pertahankan untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan hidayah dan taufiknya. Dan semoga dengan hidayah dan taufiknya Allah tuntun langkah kita senantiasa berada di atas jalan ketaatannya, dan dengan itu semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin, Bapak Ibu, sholihin sholihat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sampai pada fasal berikutnya di bab atau bagian ketiga dari kitab ini, yaitu fasal adab seorang anak kepada orang tua. Seakan-akan Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan tiga pihak paling penting dalam hidup kita, yaitu Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua adalah ulama, dan yang ketiga adalah orang tua. Allah adalah sandaran hidup kita, ulama adalah orang tua ideologis kita, dan ayah dan ibu kita adalah orang tua biologis kita, sekaligus asbab terbesar seseorang itu diridhai Allah atau tidak. Makanya salah satu jalan emas menuju surga yang paling dijaga oleh para ulama adalah jalan birrul walidain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, juga Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Wa in syi'ta fa'adi dzalikal bab awihfadhu. Terserah engkau. Kalian bisa menyia-nyiakan pintu itu, kalian juga bisa menjaga pintu itu. Makanya dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, ya. Bahkan aktivitas kita, amalan kita berbirrul walidain kepada orang tua itu, para ulama sepakat lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjihad. Kemudian beliau SAW bertanya kepada laki-laki ini, "Ahayyun walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka lelaki ini berkata, "Na'am, masih ya Rasulullah." Qala fa fihima fajahid. Maka berjihadlah untuk keduanya. Maksudnya apa? Berbaktilah kepada keduanya,
Ya, kalau masih hidup ya rawat kedua orang tuamu. Ya. Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis Muawiyah, hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW juga pernah dimintai izin oleh seorang pemuda untuk berangkat jihad. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, hal laka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Maka kemudian pemuda ini berkata, na'am ya Rasulullah, masih ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'alzimha fa innal jannata 'inda rijliha. Maka berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga itu ada terletak di kakinya, telapak kakinya. Ya. Sehingga jika jihad itu hukumnya fardu kifayah, ya, dan lebih utama dari semua amalan di dalam Islam, keutamaan jihad itu keutamaannya paling utama, dan semua amalan selain jihad itu keutamaannya di bawah jihad. Ya, thalabul ilmi, safar dan lain sebagainya. Ya, itu di bawah jihad keutamaannya. Maka yang hanya bisa membuat seorang itu tidak berangkat jihad adalah baktinya seorang itu kepada orang tuanya. Ya. Bahkan dalam Islam, ya, seorang bapak yang membunuh anaknya, ya, tidak bisa dikisos di dalam Islam. Yang menghalangi ia dikisos adalah hubungan antara ayah dan anaknya. Itu menghalangi kisos, saking memang derajat dan kedudukan seorang ayah, seorang tua, orang tua di dalam Islam itu begitu tinggi. Bahkan di dalam Islam kita juga mengenal bahwa dalam hukum fikih, hukum nafkah, ya, bahwa hartanya seorang anak itu milik orang tuanya. Anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Ya, kau dan harta milikmu itu semuanya untuk ayahmu, untuk orang tuamu, milik orang tuamu. Ya. Jadi kalau ada seorang anak merasa harta yang dia kumpulkan itu adalah harta hasil kerja kerasnya, kemudian dia berkikir-kikir kepada orang tuanya, tidak mau memberikan pertolongan kepada orang tuanya, pada orang tuanya dalam keadaan membutuhkan, ya, bahkan dalam keadaan tidak membutuhkan saja, harta seorang anak itu milik orang tuanya, apalagi dalam keadaan membutuhkan. Ya. Itulah tingginya derajat orang tua di dalam Islam. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran mengajari kita untuk memanggil orang tua itu dengan panggilan yang santun, dengan panggilan yang baik. Ya, dalam Al-Quran para nabi dan para rasul memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat penuh hormat. Nabi Yusuf memanggil ayahnya Yakub dengan kalimat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, ya abati, panggilannya itu pakai panggilan yang istimewa. Harusnya ya abi, tapi ya abati, wahai ayahandaku. Panggilan sayangnya seorang anak kepada ayahnya. Inni ra'aitu, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Aku melihatnya bersujud kepada. Lihat bagaimana Yusuf memanggil ayahnya dengan panggilan penuh penghormatan. Ya. Nabi Ismail kepada Ibrahim juga, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya wahai ayahandaku, ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu, apa yang diperintahkan Rabbmu dalam mimpimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpinya untuk menyembelih Ismail, panggilannya ya abati. Ya. Dua putri Syuaib
ketika dibantu dan ditolong oleh Nabi Musa untuk mengambilkan air, pulang ke rumahnya melaporkan kepada ayahandanya tentang kebaikan seorang pemuda bernama Musa. Kemudian seorang di antara dua putrinya Syuaib ini berkata, qalat ihdahuma ya abati ista'jir, wahai ayahandaku, sewalah dia, perkerjakanlah dia. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi amanah. Ya, jadi Al-Quran mensifati Nabi Musa itu seorang yang kuat dan amanah. Dan itulah salah satu ciri atau kriteria yang disematkan Al-Quran untuk para pemimpin. Pemimpin itu harus kuat dan amanah, tidak boleh sakit-sakitan, ya, tidak boleh culas, tukang bohong, ya, tukang nipu, ya, tidak boleh, harus kuat dan amanah. Jadi dua hal yang sangat prinsip itu. Kuat menunjukkan kompetensi, amanah menunjukkan karakter, ya. Sehingga kalau dua ini ada dalam sisi pemimpin, dan itulah yang dipersiapkan oleh Allah kepada Musa. Musa nanti kan jadi pemimpinnya Bani Israel keluar dari genggaman tiraninya Fir'aun kan, ya. Makanya dulu waktu Pilpres 2019, pilihlah Al-Qawiyul Amin, Jokowi dan Amin, gitu ya. Terus dipelesetkan Qawiyun Amin, gitu ya. Ya ini. Tapi sekarang sudah bukan Pak Jokowi lagi ya. Sekarang Pak Prabowo ya. Tidak ada ayatnya. Kalau Jokowi Amin dulu dipelesetkan pakai ayat ini, Pak. Ya. Ya. Oh, berarti ini pemimpin kita kuat dan amanah, gitu ya. Lihat, tapi lihat panggilan lihat panggilan dua putrinya Syuaib kepada ayahnya itu, ya abadi, wahai ayahandaku. Ya. Nabi Ibrahim punya ayah pembuat berhala. Ya, panggilannya walaupun ayahnya menyimpang, melakukan kesyirikan, tapi Nabi Ibrahim tetap memanggilnya dengan panggilan penuh kehormatan. Ya abadi la ta'budi syaitan. Surah Maryam ayat 44. Wahai ayahandaku, jangan kau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu kepada Ar-Rahman bermaksiat, ya, ingkar, ya. Itulah Islam, mentarbiah kita untuk menghormati orang tua kita dengan penghormatan yang tinggi. Bahkan Islam melarang kita bahkan mengatakan uf atau saja kepada di depan orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lihat, dan Rabbmu mewajibkan atau memerintahkan untuk tidak menyembah siapapun kecuali dirinya, dan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi satu perintah, ada dua perintah dalam satu kalimat. Jangan menyekutukan Allah dan berbaktilah kepada orang tuamu. Seakan-akan setelah tidak ada kewajiban yang lebih penting setelah beriman kepada Allah melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Al-Quran melanjutkan ayatnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu, dan janganlah kamu meneriaki orang tuamu. Janganlah kamu membentak mereka. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah di hadapan mereka dengan perkataan yang mulia. Ya. Surah Al-Isra ayat 23. Ya. Lanjutan ayatnya apa? Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahman, dan turunkan kepakan sayapmu dan berkasih sayanglah kepadanya. Jadi seorang anak itu diibaratkan punya dua sayap yang selalu mengepak. Jadi seorang anak
seberhasil apapun dia, kalau di hadapan orang tuanya dia harus menurunkan kepakan sayapnya, ya, harus tunduk kepada orang tuanya, ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang mati syahid tapi durhaka sama orang tuanya tidak langsung bisa masuk surga. Ditaruh dulu di suatu tempat namanya Al-A'raf, ya. Kata Ibnu Abbas, 8 pintu surga itu tidak akan pernah bisa dilewati oleh seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Jika orang yang berjihad mati syahid tidak bisa masuk surga gara-gara durhaka kepada orang tuanya, lalu apa kabar kita yang tidak pernah berjihad, kita yang tidak pernah melihat darahnya orang mati syahid, kita tidak pernah dengar letusan bom, tidak pernah berada di parit-parit jihad, terus kita durhaka kepada orang tua kita? Apa kabarnya kita ini? Yang mati syahid saja ditahan, tidak bisa masuk surga gara-gara durhaka, apalagi kemudian yang tidak pernah mati syahid, tidak pernah jihad, tidak pernah megang senjata, tidak pernah berhadapan dengan musuh di medan perang, ya. Makanya hari dimuliakan Allah, inilah bagaimana Islam ini meletakkan orang tua itu di tempat yang sangat tinggi, hadir, ya. Lebih utama dari jihad. Kemudian tadi apa? Seorang bapak yang membunuh anaknya tidak bisa dikisos, ya. Harta kita dan harta kita milik orang tua kita, ya. Bahkan Quran mengajari kita tentang adab-adab kepada orang tua, panggilannya panggilan terbaik, tidak boleh berkata tidak boleh mengeraskan suara, ya. Bahkan ada seorang tabi'in mulia bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau setiap kali berjalan dengan ibunya, bagi yang belum mengenal Ibnu Sirin ini, orang-orang yang belum mengenal Ibnu Sirin mengira kalau Ibnu Sirin lagi jalan sama ibunya itu Ibnu Sirin lagi sakit. Kenapa? Karena Ibnu Sirin sangat-sangat tidak berani berkata atau berbicara, suaranya lebih keras daripada suara ibunya kalau lagi berada di hadapan ibunya. Sementara ibunya sudah tua, suaranya lirih, Ibnu Sirin merendahkan suaranya lebih rendah daripada ibunya, karena hormatnya dan mulianya, permuliaannya kepada ibundanya. Ada ulama bernama Husain, ya, Zainal Abidin, ya. Jadi Zainal Abidin ini Husain Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali dan Fatimah punya putra namanya Husain. Husain punya putra namanya Ali. Diberi gelar Zainul Abidin karena seorang yang sangat alim dan zuhud, yang soleh di zamannya. Maka orang-orang memberi gelar Zain. Zain itu perhiasan. Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Ali Zainal Abidin ini, ya, diriwayatkan beliau ini adalah orang yang paling takut untuk makan sepiring dengan ibundanya. Sampai murid-muridnya bertanya kepada Ali Zainal Abidin, "Wahai Imam, engkau mengajari kami untuk berbakti kepada orang tua, tapi kami tidak pernah mendapati engkau makan bersama ibumu, satu meja dengan ibumu, atau bahkan satu nampan dengan ibumu." Maka Ali Zainal Abidin mengatakan, "Bukannya aku tidak mau makan dengan ibuku. Siapa anak yang tidak mau makan dengan ibunya? Tapi aku selalu menghindari jika ibuku minta makan bersamaku." Kenapa? Karena Ali Zainal Abidin takut kalau makan bersama ibunya satu nampan dengan ibunya, dia mengambil makanan yang diinginkan oleh ibunya, dan dia khawatir itu termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, kalau kita, ya,
disik-disikan, tidak peduli itu ibu kita, itu guru kita, itu siapa kita, siapa cepat dia dapat, ya. Ali Zainal Abidin tidak tega mengambil itu, kenapa? Karena khawatir nanti ibunya sudah ngelirik ke makanan itu dan kemudian ibunya ingin mengambil tapi sudah keduluan sama anaknya. Siapa ibu yang tega melihat anaknya mengambil duluan kemudian melarangnya? Tidak ada. Maka Ali Zainal Abidin sangat menjaga itu, ya. Maka hadirin memuliakan Allah, inilah Islam, mengajarkan kepada kita tentang kedudukan yang sangat tinggi kepada kedua orang tua. Bahkan kata para ulama, salah satu cara bertawasul yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tawasul dengan baktinya kita kepada kedua orang tua. Tawasul itu apa? Mencari cara mendekat agar doa kita diijabah sama Allah. Tawasul, mencari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Tawasul dengan amalan solih itu boleh bil ijma, 4 madhab, ya. Jadi kita ingin sesuatu, minta sama Allah, kemudian kita menyebutkan amal solih kita yang pernah kita kerjakan, kemudian baru setelah itu kita meminta kepada Allah. Tawasul yang semacam ini itu dalam rangka agar kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah, maka doa kita akan lebih cepat diijabah. Lah para ulama mengatakan bentuk tawasul amal soleh yang paling diterima Allah adalah tawasulnya seorang anak, tawasulnya seseorang yang bertawasul kepada Allah dengan bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Dalilnya ya hadisul ghar itu, hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua itu. Salah satu orang yang terkurung itu kan berdoa tentang apa? Cara baktinya kepada orang tuanya kan. Dia setiap malam bawa susu, anak dan istrinya tidak dibiarkan minum sebelum ayah dan ibunya minum kan. Kemudian ketika dia pulang, ternyata pulangnya terlambat, ayah ibunya sudah tertidur. Maka dia berdiri di hadapan ibu dan ayahnya yang tertidur, sementara anak dan istrinya sudah menangis kelaparan, tapi dia belum beranjak dari tempat itu sampai menunggu ayah ibunya bangun. Karena dia tidak berani beranjak dari tempat orang tuanya sebelum kemudian memberikan kepada anak dan istrinya. Ya Allah, jika ini kau hitung sebagai amal soleh ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Akhirnya geser kan, ya. Nah para ulama mengatakan dari hadis ini, di antara pelajaran dan hikmahnya adalah, ya, bahwa salah satu cara tawasul yang paling diterima Allah adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain. Maka berbaik-baiklah kepada orang tua kita, tempatkan mereka di tempat yang mulia. Orang tua kita itu asbab Allah ridho kepada kita, ya. Makanya sampai ada seorang ulama namanya Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad tuh bilang kayak gini, ini perhatikan perkataan ini hari. Ya, Imam Ahmad tuh bilang gini, kalau ada seorang anak meninggalkan doa untuk orang tuanya di penghujung sholatnya, ya, maka itu adalah bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Habis sholat kok tidak doakan orang tua, anak ini anak durhaka. Keras sekali kan ini. Nah kita habis sholat tidak sempat doa. Untuk doa diri kita sendiri aja tidak doa, apalagi orang tua, ya. Ini Imam Ahmad bilang begitu. Kalau ada seorang anak meninggalkan doa untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah bentuk durhakanya anak itu kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Kayak gitu itu hadirin posisinya itu, ya. Makanya disinilah jawaban mengapa Imam Al-Ghazali sebutkan setelah bakti kita kepada Allah, disebutkan kan adabnya kemarin, bakti kita kepada guru kita, bakti kita kepada orang tua kita. Ini 3 pihak yang penting sekali untuk kita jaga, ya. Guru kita itu yang membukakan jalan kita untuk ke surga. Orang tua kita ridho dan murkanya sama dengan ridho dan murkanya Allah kepada kita, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ada satu hadis nih, saya bacakan hadisnya hadirin. Hadisnya bunyinya begini, hadis sahih ini.
dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Semua dosa, maksiat, perbuatan buruk yang dilakukan seorang hamba kepada Allah akan diakhirkan balasannya oleh Allah sampai hari kiamat. Illa, kecuali uququl walidain, kecuali durhaka, dosa durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Sesungguhnya Allah akan membalas dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya itu akan mendahulukan balasannya di dalam kehidupannya qoblal mamat, sebelum dia meninggal. Ya, dalam hadis yang lain, babani muajjalani fid dunya qoblal mamat. Dua dosa yang akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum orang ini meninggal. Satu, al-baghyu, dosa kezaliman. Dosa kezaliman itu dibalas 2 kali sama Allah. Di akhirat dibalas, di dunia dibalas. Yang kedua, al-uququ, dosa durhaka kepada orang tua. Dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Ya. Semua dosa diakhirkan sama Allah, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, ya, semua masalah kita itu akan diselesaikan sama Allah kalau Allah itu ridho sama kita, kan. Lah, biar Allah ridho sama kita, kuncinya adalah buatlah orang tua kita ridho kepada kita, gitu ya. Jika kita sakit, mudah bagi Allah menyembuhkan sakit kita, ya. Jika kita fakir, ditipu orang, bangkrut usaha kita, mudah bagi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada masa kelam kita. Jika kita belum menikah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan jodoh, ya. Mudah, semuanya itu mudah bagi Allah selama satu, Allah ridho kepada kita. Semua akan mudah jika Allah itu ridho sama kita. Ya, yang jadi masalah adalah ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua kita, ya. Terletak pada senyuman kedua orang tua kita. Ridhonya Allah itu terletak pada bahagia, sukacitanya orang tua kita kepada kita, hadirin. Wa sukhtullah, dan murkanya Allah, marahnya Allah, fi sukhtil walidain, kan hadisnya begitu. Ada pada marahnya orang tua kita, kecewanya orang tua kita, berderai air matanya orang tua kita tersebab kelakuan kita, bencinya orang tua kita kepada kita, sakit hatinya orang tua kita kepada kita, ya. Makanya lihat tadi ayat tentang orang tua itu Allah menggunakan kalimat ihsan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kan. Ihsan itu apa? Bentuk peribadatan tertinggi seorang hamba kepada Rabbnya, kan. Islam, iman, ihsan. Orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua pakai kata ihsan, hadir. Berarti harus penghormatan yang tertinggi, ya. Penghormatan yang tertinggi. Bahkan Al-Quran memberikan gambaran, kan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, gitu, kan. 9 bulan 10 hari berat punggungnya, mual perutnya, susah tidurnya, dalam keadaan yang paling dia benci, paling berat. Hamalathu, dia membawa kita. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan antara hidup dan mati pertaruhannya, ya. Sampai Al-Quran memberikan kayak gitu tuh, ya. Susah payah pertaruhannya itu antara hidup dan mati, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Dia menggendong kita, menyusui kita 30 bulan, hadirin. 30 bulan itu berapa tahun? Ya. Berapa tahun, hadirin?
2,5 tahun hadirin. Ya. Makanya sampai ada seorang gendong dari ibunya dari Yaman hadirin. Di zamannya tabi'in mulia. Di zamannya sahabat mulia, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang gendong ibunya untuk berhaji. Terus tawaf 7 kali. Ibunya digendong. Habis tawaf sa'i 7 kali. Berat kan itu? Sa'i bawa diri kita sendiri aja berat tuh hadirin. Ini bawa ibunya. Terus ngelihat Ibnu Umar ada di emperan Masjidil Haram. Ibnu Umar sahabat Nabi SAW, putra Umar Ibnu Khattab. Orang ini mendekat kepada Ibnu Umar sambil mengatakan, "Innilaha ba'iruha al-mudallal." Sesungguhnya aku baginya, bagi ibuku adalah keledai yang tunduk kepadanya. Ya, jadi aku inilah yang ngangkut ibuku. Ya. Kemudian aku inilah tunggangan ibuku yang tunduk kepadanya. Kemudian setelah itu datang ke Ibnu Umar, orang ini berkata, ya Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budinya? Aku udah jalan dari Yaman nih Ibnu Umar. Yaman ke Saudi itu jauh Pak. Naik bis aja sekarang 20 jam. 20 jam, saya udah ngalami itu Pak. Belum Februari kemarin. Ya. Itu naik bis tuh. Kalau jalan tuh kan jauh sekali, padang pasir kanan kiri. Ya. Kemudian orang ini tanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, aku sudah gendong ibuku. Tawaf tak gendong 7 kali, sa'i bolak-balik 7 kali saya gendong. Ya, apakah aku telah membalas jasa ibuku, wahai Ibnu Umar?" Jawaban Ibnu Umar, "La, walau bi zafratin wahidah." Belum. Walaupun setarik nafas ibumu saat melahirkanmu. Walaupun ibumu ketika narik nafas sekali, kamu belum bisa membalas setarik nafas itu. Ya. Kok kemudian kita tidak memuliakan orang tua kita, ya. Makanya apapun yang mereka buat itu, mereka tetap yang terbaik hadirin. Ya, sampai para ulama itu bilang, sepandai-pandai apapun seorang anak, setinggi apapun gelar pendidikannya, orang tua kita itu tetap yang paling benar hadirin. Ya. Kalau orang tua kita bilang 2 tambah 2 5, dia tetap yang paling benar hadirin. Ya, kita ini yang salah hadirin. Ya. Artinya apa? Kita ini tidak ada apa-apanya nih. Kita bangunkan semegah apapun istana, semewah apapun untuk orang tua kita, ya, kita belikan emas 5 kilo, 10 kilo, kita belum bisa membayar kebaikan orang tua kita. Ya. Ya. Kalau kita sampai kemudian durhaka kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita masih hidup, ya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah lebih marah daripada marahnya orang tua kita. Ya. Mereka ini rela bodoh kan demi kita pinter. Mereka rela tidak faham agama demi agar kita faham agama. Nah, setelah kita faham agama, kita kafir-kafirin orang tua kita. Kita salah-salahin orang tua kita. Kita bodoh-bodohin orang tua kita. Anak macam apa kayak gini nih? Al-Quran bilang, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Turunkan kepakan sayapmu kalau kamu berhadapan dengan orang tuamu. Imam Abu Hanifah itu Pak, punya ibu unik banget. Ibunya ini cuman percaya sama ustadznya. Suatu hari ibunya bilang, "Nak, ibu habis melanggar sumpah. Ibu kemarin sudah sumpah ini, tapi ibu langgar. Kafarat sumpah itu apa ya, Le?" Kafarat sumpah tahu ya? Ya, apa yang harus kita bayar kalau kita melanggar sumpah? Dijelaskan sama Imam Abu Hanifah. Kafarat sumpah itu, Bu, ya, ngasih makan orang miskin 10, kalau enggak ngasih pakaian orang miskin 10, kalau enggak mampu puasa 3 hari. Ibunya tanya kepada Abu Hanifah. Dan semua orang di zaman itu tahu bahwa Abu Hanifah rahimahullah adalah imamnya dunia. Kalau belajar ilmu fikih ya Imam Abu Hanifah. Di abad kedua itu Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Ibunya dapat jawaban dari anaknya, ya,
ibunya nggak yakin hadirin. Ibunya bilang, kok gak mantep aku ya Lek. Aku tak tanya ustadku, ayo antarkan ibu ke ustadznya ibu. Ibunya ini biasa ngaji di musola hadirin. Ada ustadz di situ namanya Zur'atul Qas, Zur'ah al-Qas. Pernah dengar Pak nama Zur'atul Qas? Belum ya, baru sekali ini. Kalau Abu Hanifah sering ya, mazhab Hanafi. Abu Hanifah dengan rendahnya, dengan tawaduknya, dengan kerelaannya antarkan ibunya ke ustadznya. Sampai di tempatnya ustadznya, kaget ustadznya, Zur'atul Qas kaget, loh ada Abu Hanifah nih dalam hatinya. Terus ditanya, oh Abu Hanifah ada urusan apa? Ini saya ngantarkan ibu saya, mau tanya sesuatu kepada Anda. Terus ibunya bilang, Ustadz, apa itu kafarat? Apa hukumnya kalau orang melanggar sumpah? Saya ini habis melanggar sumpah. Katanya kalau orang melanggar sumpah bayar kafarat, Ustaz. Kafaratnya apa, Ustaz? Zur'atul Qas ngeper hadirin. Kok tanya ke saya dalam hatinya? Padahal di sampingnya ada Abu Hanifah. Ya. Kemudian Abu Hanifah memanggil Zur'atul Qas, bilang, sudah jawab aja, cepet jawaban, kata Abu Hanifah. Kamu yang jawab. Bingung Zur'atul Qas, loh ada imamnya dunia di samping ini. Ya. Kemudian akhirnya Zur'atul Qas jelaskan dengan penjelasan yang sama, bahkan lebih singkat daripada penjelasannya Abu Hanifah. Kemudian ibunya apa responnya? Loh, benar kan nak? Ini jawaban yang paling mantep ini. Ya. Ini jawaban yang ibu mantep ini. Ya. Ustadznya ibu ini. Zur'atul Qas neredek jawab itu hadirin. Nah ini imamnya dunia ada di sampingnya. Tapi apa jawab Imam Abu Hanifah ketika mengetahui jawab responnya ibunya itu? Apa kata Imam Abu Hanifah? Iya bu, ustadznya ibu memang paling mantap. Masya Allah hadirin. Padahal kalau kita dengar komenan itu dari ibu kita, apa yang kita lakukan? Ibu sih nggak percaya. Nggak ada kata cek hadirin. Kan sudah dijawab tadi bu. Masa kita repot-repot ke sini cuman dengerin dia. Dia ini muridnya muridku bu. Kan nggak gitu. Ya. Tapi apa? Memang jawaban ustadznya ibu ini paling mantap. Itu hadirin. Itu lihat hadirin. Merendah serendah-rendahnya. Kalah fis pokoknya kita. Ibu kita bilang 2 tambah 2 5, bener bu. Bener, selama tidak maksiat kan tidak ada masalah. Tidak perlu kita ingatkan, bener bu. Yang penting hatinya suka hadir. Kita ini sedikit nggak tahu, ibu tidak paham. Ibu nih sekolahnya cuma SMA. Astagfirullahaladzim. Rela bodoh ibu bapak kita itu hadirin. Biar kita pinter hadirin. Iya kan? Rela nggak ngaji hadirin. Maka kalau ibu kita, bapak kita ndak ngaji, ndak tahu ilmu, ya wajar. Wong kita tahu ilmu lewat wasilah doa-doa malam mereka. Ya. Jadi itu hadirin dimuliakan Allah. Itulah sebab mengapa fasal berikutnya ini fasal adab kepada orang tua, seorang anak kepada orang tua. Kita baca ya hadirin sebelum kita sholat. Singkat saja ini. Jika engkau memiliki orang tua, maka adab seorang anak kepada orang tuanya adalah sebagai berikut. Mendengarkan ucapan keduanya dengan baik. Pasang nih telinga ini kalau orang tua sudah bilang. Apalagi pendapat orang tua ini. Hati-hati nih. Imam Nawawi itu bilang, kalau kita bermusyawarahlah dengan 3 pihak. Ini pernah saya ulang di sini ya. 1, zu nasihah, orang yang punya nasihat yang baik. Siapa? Para ulama, orang-orang soleh. 2, zu syafaqah, orang yang punya kasih sayang terbaik buat kita. Siapa? Orang tua kita. Mintai pendapatnya. Kalau kita ini lagi bimbang 2 pendapat, mintai pendapatnya. Yang ketiga, zu hibrah, orang yang ahli di bidangnya. Kalau medis ya dokter, kalau hukum ya pengacara gitu loh. Ya, kalau orang yang paham finansial ya ahli finansial, dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi yang kedua ini hadirin, ini harus kita dengar betul nih hadirin. Apa yang menjadi pendapatnya walaupun tidak argumentatif. Ketika kita tanya apa alasannya ibu milih itu, pokoknya ibu mantepe itu le. Wah, pokoknya kalau orang tua sudah ngomong pokoknya, wah itu hadirin. Itu nggak macam-macam, jangan diremehkan itu. Kenapa? Karena bisa jadi pilihan beliau inilah pilihan yang terbaik hadirin. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar soal argumentasi. Pilihannya orang tua itu kadang-kadang disokong dengan doa-doa malamnya tidak pernah henti buat kita hadirin. Doanya ini ijabah hadirin, sakral hadirin, keramat ya. Kadang-kadang kemudian di kemudian hari ternyata betul pilihannya orang tua ini yang terbaik. Kenapa? Didukung sama doa hadirin ya. Makanya ini kata beliau, dengarkan ucapan keduanya dengan baik, berdiri saat keduanya berdiri, menuruti perintah keduanya. Ini kan tidak mungkin ditulis Imam Al-Ghazali kecuali dilakukan oleh beliau kan, dan ulama-ulama sezaman dengan beliau dan guru-guru beliau. Menuruti perintah keduanya, tidak berjalan di hadapan keduanya, dan tidak mengangkat suara di atas suara keduanya. Nih, tidak mengangkat suara seperti Ibnu Sirin tadi ya, di atas suara keduanya. Memenuhi panggilan keduanya. Sesibuk apapun kita, kalau sudah di miss call, tinggalkan hadirin, telepon balik hadirin. Atau kalau di video call lagi rapat, stop rapatnya, angkat dulu hadirin. Bisa jadi itu panggilan terakhir hadirin. Seorang anak wallahi hidupnya berbeda 180 derajat antara sebelum orang tuanya meninggal dan setelah orang tuanya sudah terbujur kaku di alam barzah. Beda hadirin. Ya. Makanya para ulama itu nasihati gini hadirin. Ada dua keadaan di mana seorang itu sudah harus berhenti, stop maksiat hadirin, stop nakal. Satu, ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Kenapa? Karena sudah tidak ada backup doa lagi hadirin. Dulu waktu orang tua kita masih hidup, masih didoain kita hadirin, biar kita dapat taufik, biar kita dapat hidayah. Kalau orang tua sudah meninggal, mengandalkan siapa kita hadirin? Harus stop dari maksiat. Kondisi yang kedua Pak, saat kita sudah dikaruniai anak hadirin. Kenapa? Karena nasib hidup kita itu diantaranya kebaikan keburukan kita itu diantaranya lewat doanya anak-anak soleh. Kalau kita masih nakal, kalau kita masih suka maksiat, yang pertama kali nyontoh anak kita hadirin. Dan anak kita tidak mungkin jadi anak soleh. Kalau tidak jadi anak soleh, gimana nasib akhirat kita hadirin? Di dua kondisi itu stop, berhenti hadirin. Orang tua sudah meninggal, siapa yang mau backing doa hadirin? Punya anak, kalau anaknya ahlul maksiat kayak bapaknya, siapa yang nanti akan backingin pahala, kiriman pahala, kiriman doa untuk anaknya? Ya. Di sini disebutkan ya, menuhi panggilan keduanya. Kalau dipanggil segera, sam'an wa ta'atan ya abadi. Ya. Langsung datang, bersungguh-sungguh untuk meraih ridho keduanya. Traktir, makan, lihat sendalnya sudah tipis, berikan sendal. Pakaiannya kok, kaosnya bapak kok jelek-jelek, berikan kaos. Ya sudah lama-lama gitu hadirin. Tipis-tipis saja hadirin. Yang penting mereka bahagia. Penting bikin mereka seneng, adem ayem itu hadirin. Masya Allah. Ya, ridho kepada anaknya. Ya, yang sudah meninggal orang tuanya hadirin harus sering ya kirim pahala, kirim amalan. Kalau Anda mimpi ketemu orang tua dalam mimpi, kalau orang tua nangis berarti butuh amalan Anda tuh. Para ulama, jumhur ulama mengatakan mimpinya seorang anak ketemu orang tua yang masih meninggal, yang sudah meninggal, itu mimpi yang hak hadirin. Karena ruh ketemu ruh bisa. Ya. Kalau mimpi ibu kok senyum-senyum di mimpi berarti ridho sama apa yang hari ini kita usahakan. Ya, kayak gitu hadirin. Ya. Bersikap lembut dan rendah hati kepada keduanya. Tidak, ini penting nih, tidak mengungkit kebaktian atau kepatuhan dirinya di hadapan keduanya. Tidak usah ngungkit-ngungkit lah hadirin kebaikan kita ke orang tua. Tidak ada apa-apanya hadirin. Kayak si orang Yaman yang ngangkat ibunya tadi, walau bizafrotin wahidah. Walaupun setarik nafas ibumu ketika ngeden melahirkan kamu tidak bisa balas itu.
Ya. Tidak memandang keduanya dengan pandangan kesal. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan sampai nih adik, lihat orang tua pandangan kesal, mencereng, ya. Tidak berwajah cemberut kepada keduanya dan tidak berpergian kecuali atas izin keduanya. Ini adab yang sering ditinggal. Pergi safar izin dulu hadirin. Ya, datang dulu ke rumah orang tua kalau terjangkau, ya, minta keridhaan, minta doa biar urusan lancar, ya, diberi kesehatan. Itu hadirin. Ini adabnya para ulama dulu. Ya, menyimpulkan hadis tadi, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup, tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ma'asyiral hadirin muliakan Allah, ini mungkin hanya singkat tapi ini penting semua hadirin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Intinya mari kita jaga bakti kita kepada orang tua kita, dan mertua kita sama dengan orang tua kita hadirin. Jangan dipilah-pilih hadirin. Mertuaku adalah orang tua pasanganku, bukan. Semenjak kita menikahi pasangan kita, menikah dengan pasangan kita, mertua kita adalah orang tua kita. Karena baktinya kita kepada mertua kita adalah baktinya kita kepada pasangan kita, ya. Terutama mertua dari menantu perempuan. Ya. Seringkali kan kisruhnya di situ tuh. Dan yang paling mumet adalah suami. Suami itu dalam kondisi di persimpangan, ibu-ibu. Kalau mertua sama mantu gelut, bingung, dukung bojo durhaka, dukung wong tua mesake iki bojoku iki, ya. Selalu seperti itu. Tapi sekali lagi jangan dinormalisasi. Itu hanya oknum saja. Tidak banyak. Menormalisasi kekisruan antara mertua sama menantu perempuan itu tidak benar, ya. Karena nyata-nyatanya ya aman-aman saja kan, ya. Tidak ada kisah salaf gelut mertua sama menantu, itu tidak ada, ya. Hanya kemudian seorang menantu harus tahu bahwa baktinya kepada mertuanya adalah baktinya kepada pasangannya, ya. Pahalanya sama, kedudukannya sama. Gimana pun dia orang tua kita juga. Begitu juga para mertua juga harus tahu bahwa ketika anak kita menikah dengan pasangannya, berarti dia sanggup memikul tanggung jawab. Jangan terlalu mengintervensi. Jangan terlalu mengintervensi, adik. Ya, sebagaimana kita punya rumah tangga sendiri dulu, orang lain juga punya rumah tangga sendiri. Makanya para mantu ini, ya, harus tahu biar tidak banyak gesrekan sama orang tua, sama mertua, sejak nikah berusaha apa? Punya rumah sendiri, hadir. Ya. Dua pilihannya. Punya rumah sendiri, ngontrak. Kalau belum bisa beli, ngontrak, atau tinggal serumah dengan mertua tapi dengan batas teritorial yang jelas. Ya. Jadi sejak awal memberikan satu kesepakatan, ya, kepada orang tua kita biar tidak banyak ada gesekan. Jadi batas rumah itu mana, ada kamar-kamar tertentu yang tidak boleh dimasuki seenaknya. Karena masalah timbul dari hal-hal seperti itu, hadirin. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari segala keburukan dan godaan setan. Amin Allahumma amin. Sampai sini dulu hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut nanti di fasal berikutnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ulisailil muslimina wal muslimati min kulli dzam fastaghfiruh innahu kana barur rahima. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.